Salam, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Polo Situmorang MTH dengan tema Berkat Hidup dalam Tuhan. Jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita nyanyikan Indah Sebagai di Eden. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga, tampak sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh alam, di tengah kerja-Mu Tuhan, Kau datang lepas orang yang timpa melompat, tuli mendengar, orang yang buta melihat, pujilah kerja-Nya. Marilah hari mulia, hari penuh alam, di tengah kerja-Mu Tuhan, Kau datang Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Sebagai nats pembimbing terambil dari Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita sambut nats pembimbing dengan menyanyikan Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar.
Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kita nyanyikan Bila Kurenung Dosaku. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 yang menyatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Syukur kepada Allah. Kita aminkan berita anugerah dengan menyanyikan Ku Diberi Belas Kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Hatiku angkuh ini heran, Tuhan besarlah rahmat.
petunjuk hidup baru buat kita sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni. Respon yang patut kita berikan kepada Tuhan adalah sikap hati yang baru, dengan bersedia memberikan diri untuk melaksanakan kehendak Kristus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah perintah hidup baru sebagaimana dibacakan dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat 13 yang menyatakan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita nyanyikan janji yang manis. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca Alkitab, selanjutnya merenungkan dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang telah menyertai kami di sepanjang tahun ini, Tuhan, yang memelihara hidup kami, yang menyertai kami melalui hari-hari yang tidak mudah di sepanjang tahun ini, terutama dalam 9 bulan terakhir. Tetapi kami semua boleh melaluinya, bahkan kami bisa pada saat ini beribadah dan sebentar akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan berkat melimpah dari firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah kiranya Tuhan mendengarkan seru doa kami, berkatilah firman-Mu, berkatilah pemberitaannya. Demi Kristus kami berdoa. Mari kita menyiapkan pembacaan kita yang terambil dari Yesaya 61 ayat 10 dan 11, dilanjutkan Yesaya 62 1, 2, dan 3. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan
dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Tema khotbah di akhir tahun ini, minggu terakhir di tahun 2020, yaitu berkat hidup dalam Tuhan. Kita baru saja bersama-sama merayakan Natal, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama sekali, menyambut kedatangan Kristus yang pertama sekali. Tetapi juga sekaligus untuk membawa kita bersama-sama untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020 ini. Hari Minggu terakhir di tahun 2020. Ketika kita melihat ke belakang di sepanjang tahun ini, terutama 9 bulan terakhir dari kehidupan kita masing-masing, di mana kita hidup di dalam masa pandemi COVID-19. Banyak hal telah terjadi bukan hanya di kota kita, bukan hanya di Banten, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Banyak duka terjadi, banyak kesedihan. Kita tahu hal itu terjadi di sekitar kita, dekat dengan kita, bahkan mungkin ada di antara keluarga kita. Oleh karena meninggal karena COVID, maka ada protokol yang harus diikuti. Maka orang yang mengantarkan ke pemakaman hanya boleh 1 atau 2 orang. Dan keluarga tidak bisa melihat jenazah pada saat-saat terakhir. Kesedihan oleh karena tidak bisa memperlakukan orang yang dikasih yang meninggal itu dengan cara yang terhormat dan layak. Itu menimbulkan kesedihan bagi keluarga, apalagi kalau yang pergi itu adalah pasangan atau anak atau orang tua. Tetapi yang terjadi kalau kita melihat ke belakang di masa pandemik ini, begitu banyak kerugian,
kerugian di sana sini, di dalam ekonomi, di dalam perdagangan, di dalam usaha. Begitu banyak kerugian-kerugian yang kalau dihitung semuanya tidak tahu lagi kalau seluruh dunia ini menghitung itu ya. Karena bukan hanya terjadi di katakanlah Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Amerika yang paling canggih juga mengalami hal yang sama. Kesulitan yang begitu banyak kita hadapi. Kesulitan yang dihadapi bukan hanya oleh orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak kecil, anak-anak sekolah. Bagaimana belajar online? Saya juga sebagai dosen ya, mengajar online. Betapa sulitnya. Kita udah capek-capek misalnya mengajar, lalu coba kita tanya satu anak gitu ya, ngikutin kita online. Tadi Bapak ngajarin apa, bilang apa? Apa ya Pak, katanya. Ternyata dia ngikutin kuliah juga sambil apa? Main? Mungkin game ya. Sehingga ketika kita bikin ujian, bayangkan Ibu, kita adakan ujian open book pun jawabannya itu mengerikan ya. Apa yang kita tanya tidak bisa jawab, padahal semua sudah kita kasih dalam bentuk PowerPoint. Sampai saya harus minta kepada para mahasiswa, kalau kamu tidak bisa menjawab, udah baca aja itu yang Bapak kirim PowerPoint, tulis jawab itu pun tak bisa. Ini baru UAS kan? Siapa nih mahasiswa nih? Ada yang udah UAS? Belum, UPH udah selesai UAS. Ya. Benar-benar hancur. Kesulitan begitu besar. Bagi orang yang bekerja, kita WFO, WFH, udah nggak bisa membedakan libur atau kerja sebenarnya saat ini. Ya, cuti atau tidak cuti gitu, sudah sulit sekali membedakan. Dan juga terbatas, hidup kita terbatas. Hidup kita terbatas. Naik pesawat dibatasi. Naik kendaraan umum dibatasi. Mengadakan pesta dibatasi. Pokoknya semua dibatasi. Main bola dibatasi, ya. Semua dibatasi. Dan itu bukan hanya terjadi di kita, sekali lagi. Itu terjadi di seluruh dunia. Jadi sebenarnya semua kita menderita, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, orang kaya dan orang miskin, orang berpendidikan, tidak berpendidikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi seperti ini rasanya sulit sekali sebenarnya bersukaria ya. Sulit sekali kita berpengharapan. Sulit sekali kita mengharapkan bahwa hidup kita akan kembali seperti dulu, indah dan sebagainya. Itulah kalau kita memandangnya dari pandangan tanpa Tuhan, tanpa Allah di tengah-tengah kita. Dan saya pikir di akhir tahun, minggu terakhir dari 2020 ini diberikan oleh gereja
Tema kita adalah berkat hidup dalam Tuhan. Maka kita melihat ke belakang bukan dengan tanpa pengharapan, bukan dengan tanpa bersukacita. Kita tetap bisa bersukacita, kita bisa tetap berpengharapan. Bahkan kita bisa berkata bahwa ada banyak berkat Tuhan di dalam hidup kita sepanjang masa COVID ini. Sebelum kita masuk ke dalam teks yang kita baca tadi, yang sudah dibacakan oleh Pak Daniel buat kita harus mengerti konteks dari apa yang kita baca tadi. Sebenarnya berita ini adalah berita tentang nubuatan pengharapan akan penghiburan kepada umat Israel. Karena sebenarnya pada masa itu umat Israel ada di dalam pembuangan, ada di dalam kesesakan, hidup tanpa harapan, hidup tanpa adanya kehidupan yang berharga lagi, karena mereka dibuang dari Yerusalem, dari Israel ke tanah Babel, meninggalkan Gunung Sion, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Bait Allah yang hancur dan roboh. Karena Bait Allah itu sebenarnya ada di Bukit Sion namanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ke sejajaran kondisi kita saat ini dengan kondisi Israel yang di dalam pembuangan ini, sebenarnya ada sedikit lah ya situasi yang mirip-mirip, situasi yang tanpa harapan, situasi di dalam bahaya ya. Kita sebenarnya hidup di masa pandemi COVID ini kan hidup di dalam suasana bahaya. Itu sebabnya kita pakai masker nih. Di dalam gereja pun kita pakai masker. Ya, kita harus nanti langsung cuci tangan semua pulang dari sini. Atau nanti kita ambil sanitizer gitu kan. Atau kita tidak bersalaman, hanya ya begini-begini ya. Karena kita seolah-olah berada di dalam bahaya. Nah, orang Israel juga waktu di pembuangan kondisinya seperti itu. Tetapi perhatikan apa yang menjadi bacaan atau nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang yang ada di pembuangan nanti. Maka Yesaya mengatakan, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepada kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Aku bersukaria di dalam Tuhan." Nah, ini dia berkat pertama hidup di dalam Tuhan adalah
bagaimanapun keadaan dan situasi yang saya alami, aku bersukacita atau aku bersukaria di dalam Yahweh. Di dalam bacaan kita di sini dikatakan di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah terjemahan dari Yehova, Yahweh, pakai huruf besar ya, Tuhan kalau di Alkitab. Nama Tuhan, nama Yehova adalah nama perjanjian, nama yang diberikan kepada umat Israel. Nama itu adalah nama perjanjian. Apa artinya nama itu nama perjanjian? Nama perjanjian artinya adalah bahwa Tuhan sendiri yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Dan Tuhan yang memberikan janji kepada umatnya. Dan jaminannya adalah nama Tuhan. Tuhan sendiri yang menjamin. Itu sebabnya di dalam ibadah kita sering sekali dikutip Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah sering sekali dibuka dengan ungkapan itu. Dikutip dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Jadi aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Elohimku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan di kepala, seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kenapa kita bisa bersukaria di tengah-tengah situasi seperti ini yang sudah kita paparkan tadi? Kenapa? Karena kita baru saja merayakan Natal, ya kan? Sang juru selamat itu sudah diberikan kepada kita. Dan itu bukan atas dasar usaha kita. Dan keselamatan itu bukan kita terima oleh karena kita semua orang-orang yang layak dan baik, tetapi semata-mata oleh kasih karunia pemberian Tuhan kepada kita. Coba perhatikan kata-kata yang kita baca tadi. Coba kita perhatikan. Ia mengenakan, ya, bukan kita mengenakan, ya. Siapa yang mengenakan? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi keselamatan itu dikenakan oleh Tuhan dan kita diselubungi dengan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata kebenaran, righteousness, itu adalah kata-kata yang bukan hanya muncul di dalam perjanjian lama, tetapi juga muncul di dalam perjanjian baru. Nah, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, bukanlah berbicara tentang saya benar. Kenapa kita harus diselubungi dengan jubah kebenaran? Karena sejak kita jatuh dalam dosa, kita adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang patut dihukum. Dan penghukuman dan penghakiman itu adalah sebenarnya kemana? Ya, Yesus membicarakan itu di perjanjian baru, yaitu mereka akan dibuang ke neraka. Kepastian tentang bagaimana
Tuhan mengenakan keselamatan itu, menyelubungi kita dengan kebenaran itu adalah seperti gitu kan. Jadi seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi ketika kita melihat pengantin pria, melihat pengantin wanita, bahwa di kepala mereka ada perhiasan. Nah, yang menaruh perhiasan biasanya bukan orangnya sendiri, karena pasti miring-miring, bukan? Apalagi zaman dulu kan, nggak ada kaca, nggak ada apa namanya yang membuat itu semuanya jadi bagus dan sebagainya. Pasti orang lain yang naruh supaya rapi, pas dan sebagainya. Nah, gambaran ini menarik sekali. Aku bersukaria. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah sebenarnya menyampaikan hal ini melalui mimbar ini. Apa sih yang paling tinggi dari ancaman COVID? Paling mati, iya kan? Saya pernah bilang itu ya. Tetapi persoalannya adalah bukan karena COVID juga orang mati. Ya, karena mereka ngawal Rizik, ada juga yang mati gitu kan. Ya maksudnya apa saja bisa menyebabkan orang mati. Tetapi yang paling penting adalah apa? Sesudah mati ini kemana? Apakah kita menjadi orang-orang yang akan binasa? Kita baru saja merayakan Natal. Ada jaminan keselamatan diberikan Allah kepada kita, ada tanda. Tanda keselamatan diberikan oleh Tuhan, berita keselamatan kepada para gembala, yaitu apa? Seorang bayi dibungkus dengan lampin. Tanda diberikan oleh malaikat kepada para gembala, dan Tuhan yang memberikan Yesus kepada kita menjadi juru selamat kita. Dan ketika kita menyambut dan menerima Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan memiliki kepastian. Kepastian entah kita bisa melalui sampai vaksin dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga kita terluput dan lolos dari ancaman dari COVID ini. Maka yang sangat penting bagi kita adalah kepastian keselamatan di dalam Kristus. Seperti kata Rasul Paulus di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, berkat hidup di dalam Tuhan adalah kepastian keselamatan. Kepastian tentang kita dibenarkan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak lagi dihakimi oleh Allah. Tetapi jikalau kita berakhir hidup di dunia ini, entah karena COVID, entah karena apapun itu, maka kita akan disambut oleh Tuhan. Kenapa aku bersukaria di dalam Tuhan? Dikatakannya sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Tuhan akan menumbuhkan kebenaran. Kadang-kadang Bapak Ibu sebenarnya kebenaran itu ya
diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, terjemahannya dari bahasa Inggris righteousness, ya. Itu sering sekali atau di dalam bahasa Yunani di kaiosune, itu sebenarnya sering sekali terjemahkan juga dengan kata keadilan. Ya. Keadilan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan keadilan dan puji-pujian di depan semua bangsa. Kalau kita lihat hidup kita ke belakang, kita kadang-kadang merasa tidak adil hidup ini. Ya. Tidak adil. Kenapa? Karena COVID, gaji saya dipotong 50%. Karena COVID, usaha saya tinggal 10%. Karena COVID, ada juga orang yang meledak usahanya, terutama pengusaha online gitu kan. Tidak adil. Tetapi aku bersukaria. Kenapa? Karena Tuhan Allah akan menumbuhkan keadilan, pengharapan ke depan di dalam Tuhan. Jikalau Tuhan belum datang, apa yang terjadi tahun 2021? Wah, tahun 2021 ada pengharapan di dalam banyak hal. Kadang-kadang sekarang ya, memang mungkin Tuhan memberikan kita situasi seperti itu supaya kita barangkali menikmati apa yang namanya betapa mahalnya bersama-sama itu, ya. Betapa mahalnya gitu. Jadi karena manusia barangkali sudah mengabaikan kebersamaan dengan keluarga, Tuhan izinkan gitu ya. Virus ya semua ngurung diri di rumah. Mana ada yang berani petantang-petenteng keluar ke sana? Ayo, saya enggak. Ada yang petantang-petenteng di situ, langsung besoknya dia kena COVID, langsung kita antar dia ke kuburan gitu kan. Iya, jadi Tuhan akan menumbuhkan, dikatakan sini menumbuhkan keadilan, pengharapan di tahun 2021, ya. Wah, Tuhan akan menumbuhkan keadilan dan puji-pujian. Wah, tadi saya dengar majelis mengatakan kita akan coba untuk adakan puji-pujian gitu kan, ibadah bersama. Itu kan harapan-harapan yang memang ya diizinkan oleh Tuhan kembali. Saya juga begitu juga Pak Daniel di UPH. Saya bilang sama pimpinan tadi, bahkan tadi saya bilang, udah boleh barangkali kita ya tahun depan orang ada, selama ini kita ibadah ya kayak gini. Ya kayak begini, biarpun live streaming hanya orang yang khotbah, yang nyanyi aja yang ada di gedung Grand Chapel UPA yang gede banget itu. Saya bilang tahun depan kalau boleh ada orang, wah saya senang sekali. Karena dijawab apa? Mungkin Pak Polo bolehlah 80 orang hadir gitu. Karena kami sudah coba waktu merayakan Natal kemarin hadir berapa? 200 orang, tapi satu di ujung mana, kan gede banget Grand Chapel kan, satu di mana begitu ya, dibikin jauh-jauh gitu. Jadi Tuhan, kenapa kita bersukacita, bersukaria? Karena ada pengharapan akan menumbuhkan. Waduh, ini menarik sekali kata ini, menumbuhkan keadilan. Maksudnya yang tadinya nganggur, ada pengharapan dapat pekerjaan. Yang tadinya gajinya tertahan akan dikasih. Waduh, enak banget. Ya, yang tadinya usahanya tersendat-sendat, begitu terbatas.
Salah satu usaha yang orang sudah nggak tahan ya, yaitu apa? Menikahkan anak. Harus ada resepsi. Kalau sekarang kan menikahkan anak dibatasi, cuman boleh hadir sekian orang. Kalau dipikir-pikir, hitungan ekonomi, bisa dua hal sih bisa terjadi bagi orang yang menikahkan. Kenapa? Bagi orang yang menikah, kado berkurang. Tapi bagi orang tua yang menikahkan anak, biaya berkurang. Tinggal pilih yang mana. Ya? Ya, jadi orang pengen gitu. Aku bersukaria. Karena apa? Karena Tuhan Allah akan menumbuhkan keadilan dan puji-pujian di depan semua bangsa. Itulah berkat Tuhan. Berkat yang hidup di dalam Tuhan adalah pengharapan itu. Dan dengan pengharapan itulah sebenarnya kita hidup. Dengan pengharapan itulah kita sebenarnya terus bertahan untuk tidak pernah menyerah, bahwa Tuhan akan menumbuhkan keadilan dan puji-pujian. Lalu kenapa aku bersukaria? Di dalam pasal 62 dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang Israel, Sion itu adalah sebenarnya lambang tempat apa? Tempat kehadiran Tuhan. Maka ada mazmur kan, ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Mazmur 86 tentang mazmur ziarah. Ziarah itu perjalanan menuju. Jadi sebenarnya Yerusalem itu tempat yang tinggi, ya. Jadi kalau kita misalnya dari arah, katakanlah dari arah utara, yaitu katakanlah dari Galilea. Kalau kita mau masuk ke Judea itu agak turun dulu, lalu nanti mau masuk ke kota Yerusalem itu dia naik ke atas. Dan di kota Yerusalem itu ada satu bukit. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan Bukit Sion, di mana di sana dibangun Bait Allah. Jadi kenapa orang Israel merindukan ke Bukit Sion? Karena di sana Tuhan hadir. Berita tentang keselamatan itu sebenarnya disampaikan di sana. Dikatakan di sini karena Sion, karena Yerusalem. Apa artinya Yerusalem? Yerusalem artinya adalah kota damai. Meskipun sampai hari ini nggak damai-damai ya. Arti Yerusalem itu sebenarnya adalah kota damai, ya. Dan dikatakan sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Karena itu, karena pengharapan itu, dikatakan aku tidak dapat berdiam diri. Aku tidak tinggal tenang. Pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa suatu saat kalau kita mau berbicara, ini konteks sebenarnya adalah konteks kalau kita baca ini seperti saya katakan pembuangan adalah mereka dikembalikan. Tapi kalau kita tarik kepada konteks perjanjian baru, ini sebenarnya adalah pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita menantikan itu. Kita tidak pernah berdiam, kita terus apa? Tidak tinggal tenang sampai kebenaran bersinar seperti cahaya, seperti sampai dan keselamatannya menyala seperti suluh. Kapan sebenarnya keselamatan ini menjadi betul-betul
come true gitu ya, menjadi kenyataan yang benar-benar nyata, yaitu adalah pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu yang menjadi pengharapan kita. Sehingga sebagai akibatnya adalah maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Sering sekali kita memahami nubuatan perjanjian lama itu ya, melihatnya seperti melihat kayak tumpukan gitu ya, tumpukan. Kita bisa melihat sebenarnya kadang-kadang nubuatan itu mengarah kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Tetapi juga kita melihat tumpukan itu sebenarnya itu menuju kepada siapa? Jemaat, gereja, umat Allah. Jadi kadang-kadang tumpukan itu kadang-kadang sampai 3 bahkan ya. Jadi yang dinubuatkan itu sebenarnya katakanlah di zaman itu ketika Israel kembali dari Babel ke Israel, Yerusalem. Tapi bisa juga itu artinya adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Lalu bisa juga tadi saya katakan itu adalah yang dimaksudkan adalah siapa? Umat Allah, gereja Tuhan. Bahkan sebenarnya kadang-kadang lapisan dari nubuatan perjanjian lama itu bahkan bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kita membicarakan Yesaya 62 ayat 2, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bicara siapa ini? Ini bicara tentang Kristus, tetapi juga sekaligus bicara tentang orang-orang percaya. Mereka disebut dengan nama baru. Nama baru apa namanya? Eklesia, gereja, orang-orang yang dipanggil. Ini terkait dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Sekali lagi perhatikan di situ kata Tuhan, itu Yahweh. Jadi akan menentukan apa? Menentukan kita boleh menjadi apa? Bersukacita. Kenapa? Karena kita bisa menjadi imamat yang rajani. Suatu tugas yang sangat mulia dan berharga. Imam itu adalah tugasnya adalah membawa kurban persembahan kepada Allah. Imam itu di masa lalu yaitu mereka adalah orang-orang yang menyiapkan ibadah kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi yang paling penting dari tugas imam adalah menjadi juru syafaat bagi orang-orang yang diwakilinya kepada Allah. Maka kita menjadi imamat yang rajani. Kita menjadi leluasa untuk mendoakan apa saja di sekitar kita. Nanti kita akan menaikkan 2 syafaat. Siapakah kita? Siapakah pendeta yang bisa menaikkan syafaat kepada Tuhan? Maka dikatakan, aku bersukaria, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita di akhir tahun ini
bersukacita, bersorak-sorai. Oleh karena apa? Oleh karena semua yang sudah kita bicarakan tadi. Lupakan, mungkin tabungan kita bukan bertambah, maka malah berkurang sepanjang tahun ini. Usaha kita macet tahun ini. Tetapi yang paling penting, yang Tuhan kehendaki bagi kita di akhir tahun ini adalah bersukacita oleh karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bersukacita oleh karena pengharapan bahwa akan ada puji-pujian, akan ada keadilan bagi orang yang merasa tidak adil dengan situasi ini. Tetapi juga bersukaria oleh karena apa? Karena pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana keselamatan itu akan sungguh-sungguh dinyatakan sepenuhnya. Dan juga kita bersukaria oleh karena apa? Oleh karena kita mempunyai nama baru. Kita menjadi eklesia, kita menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan kita bersukacita oleh karena apa? Ayat yang ketiga ini menarik sekali Bapak Ibu. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Mahkota, sesuatu yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan bahkan kematian orang yang dikasihinya. Mahkota. Kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Ingat ya, di tangan Tuhan. Bukan keagungan itu atas ciptaan kita sendiri. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini memang kalau kita melihat ke belakang, pandemi COVID-19 terlalu panjang uraian kalau kita bicara tentang suka duka, kesulitan, kerugian, penderitaan dan sebagainya. Tetapi berkat yang hidup di dalam Tuhan adalah bersukaria di tengah situasi itu. Itu adalah berkat bagi kita, sehingga muka kita bukan menjadi muka pepaya di akhir tahun ini, ya, tapi muka melon. Ya, tapi bukan dibuat-buat, tetapi karena penghayatan kan janji firman Tuhan ini. Kiranya jemaat Tuhan boleh menyongsong tahun yang baru dengan pengharapan, dengan bersukaria di dalam Tuhan oleh karena keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus, bayi Natal, tetapi yang sudah menyelesaikan tugas penebusan di atas kayu salib, dan itu menjadi keselamatan kita semua. Mari kita menyongsong tahun yang akan mendatang 2021 dengan bersukaria seperti firman Tuhan yang tertulis tadi di dalam bacaan kita, Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Amin. Mari kita memuji Tuhan
kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, kata Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat, dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, marilah kita bersama gereja segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita akan menaikkan syafaat kita. Seperti saya katakan tadi di dalam khotbah, kita mempunyai karunia yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi imamat yang rajani. Tugas ini jangan sia-siakan. Kita bisa menaikkan syafaat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang telah memberikan Yesus Kristus untuk keselamatan kami. Tidak ada dasar bagi kami untuk bersukaria di akhir tahun ini, kecuali karena kepastian keselamatan yang Tuhan karuniakan melalui Yesus Kristus kepada kami, yang kelahirannya baru saja kami rayakan. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya di dalam menyongsong tahun yang baru, firman Tuhan meneguhkan kami, supaya kami boleh tetap bersukaria. Bersukaria bukan karena hal-hal yang bersifat materi, bukan hal-hal yang bersifat kenyataan-kenyataan, pencapaian-pencapaian yang boleh kami nikmati sepanjang tahun ini, tetapi oleh karena kami bersukaria bisa melalui masa-masa sulit di tengah pandemik,
dan terutama oleh karena kepastian keselamatan baik hidup atau mati, kami adalah milik Tuhan. Kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya boleh memberkati semua saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam bulan Desember ini. Dalam minggu ini, yang ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang mengikuti pendidikan. Mereka saat ini menghadapi dalam waktu dekat ujian akhir semester. Berdoa supaya Tuhan menolong dan memampukan mereka. Dan demikian juga setiap kami jemaat-Mu, Engkau terus memberkati kami di dalam pekerjaan kami. Bersyukur untuk situasi-situasi yang tidak mudah di dalam pekerjaan kami. Ada yang dikurangi jam kerjanya, ada yang dikurangi gajinya, ada yang tidak boleh masuk kantor. Semua dibatasi. Kami berdoa supaya kiranya pengharapan di dalam Tuhan yang sudah kami dapatkan, janji pengharapannya melalui firman-Mu boleh menjadi pegangan setiap orang yang bekerja maupun tidak bekerja pada saat ini. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara jemaat-Mu yang sakit, Ibu Yohana, Bapak Buce, Ibu Olga, Bapak Kesar Manulang, Bapak Ibu Sihombing, Ibu Heni Tambunan, Bapak Charlie Sianipar. Tuhan, lawatlah umat-Mu, jemaat-Mu ini. Kuatkan, teguhkan mereka supaya tetap di masa-masa yang tidak mudah atau sulit ini mereka boleh tetap menikmati akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, terutama Tuhan, kesehatan. Berdoa supaya mereka juga bisa tetap beribadah, mereka bisa mengikuti ibadah meskipun harus terbatas online. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program gereja Tuhan di tempat ini, program 2021. Dan juga Tuhan, rencana pelantikan majelis baru di tengah gereja-Mu, supaya kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Dan secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk dalam waktu dekat ini Tuhan, akan ada perpisahan tahun, menyambut, menyongsong tahun yang baru. Berdoa supaya ada keamanan pada malam-malam tahun baru, di mana banyak masyarakat mungkin keluar merayakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Karena kami masih tetap di dalam masa pandemik COVID-19 dan masih berbahaya ya Tuhan. Oleh karena itu, karuniakanlah hati yang tunduk dan taat kepada pemerintah, kepada semua masyarakat Indonesia, yaitu mentaati protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, barusan kami mendengarkan pengumuman reshuffle kabinet Jokowi Ma'ruf. Kami berdoa Tuhan untuk menteri-menteri yang baru, supaya Tuhan mampukan mereka bekerja dengan baik. Kami berdoa supaya bangsa dan negara ini tidak terus menerus ya Tuhan berada di dalam situasi yang chaos, situasi yang tidak menentu. Tetapi roh Tuhan bekerja dengan leluasa di hati para pemimpin untuk memampukan para pemimpin, terutama Tuhan, bagaimana menangani situasi-situasi yang sulit akibat COVID-19 ini, terutama di bidang ekonomi, tenaga kerja, dan juga ya Tuhan
dalam kehidupan pendidikan dan kehidupan sosial. Tuhan kiranya menolong dan memberkati agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan syafaat kami, karena semuanya ini kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 403, "Hujan berkat kan tercurah." Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri untuk kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucapkan syukur kepadamu dan memuji nama-Mu, karena siapakah kami ini sehingga beroleh kekuatan untuk mempersembahkan dengan kerelaan hati. Kami mengakui bahwa persembahan ini berasal daripadamu. Mohon Tuhan memberkati supaya bermanfaat bagi pekerjaan dan kegiatan gereja. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mohon waktu sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Pertama-tama, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Polo Situmorang MTH yang pada pagi hari ini telah menyampaikan firman untuk kita semua. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ibadah minggu online melalui channel YouTube. Untuk ibadah minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POK Harapan Kita. Bagi jemaat yang tidak dapat mengakses channel YouTube, dapat beribadah bersama di gereja dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Bila ada jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dalam doa syafaat pada ibadah minggu, dapat menghubungi Bapak Daniel Suartio pada nomor HP 0815 8540 2282 1 minggu sebelumnya. Untuk ibadah pemuda, pada beberapa waktu ke depan libur akhir tahun dan akan dilanjutkan pada awal Januari, dan ini akan kita sampaikan kepada jemaat untuk menjadi perhatian bagi ibadah pemuda. Begitu juga untuk ibadah sekolah minggu juga diliburkan sampai bulan Januari. Akan kita memberikan informasi lagi untuk dimulainya ibadah sekolah minggu. Untuk persembahan selama masa karantina ibadah di rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening Bank Mandiri Gereja Pok Harapan Kita atas nama Antoneta Paliama Gregorius Yul Avandi dengan nomor rekening 1170006247621. Semoga persembahan dari jemaat terus diberkati Tuhan sehingga dapat menunjang pelayanan di Gereja Pok Harapan Kita. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan Tuhan akan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Teruslah menjadi pewarta Allah dalam situasi apapun. Percayalah bahwa janji Tuhan tetap mengiringi hidup kita untuk menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita pada minggu pagi ini telah selesai. Diberikan kesempatan untuk jemaat bersaat teduh.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sio sungguh manislah wangi, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manislah wangi.